Akankah Saint Spartan berhasil mendapatkan 1 poin atau RRQ yang bakal menjadi poin perempuan di match pertama kita? Iya, dan masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Virgil Lian di sini dan juga Tim Coach. Iya, nah ini mungkin buat kalian yang pada bertanya-tanya, ternyata masih banyak juga yang bertanya di kolom komentar. Saint Spartan Victory ini sudah melakukan pergantian roster ya teman-teman. Jadi sudah pergantian roster baru dan pastinya kita juga sudah mengecek semua. Tapi melihat Kyoko yang sudah mulai melakukan spamming dari boba-bobanya juga di area mid lane, ini mereka kayaknya bakalan langsung rotasi aja. Ini yang cukup menarik, pergantian baru dari teman-teman Saint Spartan Victory yang menurut aku juga cukup blend in sama anak-anaknya. Tapi ternyata Princess Paul belum berhasil untuk mencuri dari orange buff milik teman-teman Saint Spartan. Oke, namun V dan first blood ternyata berhasil diamankan. Punishment yang dilakukan sama teman-teman Saint Spartan, dan untungnya tadi masih berhasil mendapatkan orange buff-nya. Ini menjadi satu keuntungan besar sih untuk early game. Betul, seenggaknya mereka di sini malah berhasil mendapatkan satu tambahan poin. Tapi ingat, ketika mereka dirusuhin dengan adanya seorang Matilda, ini bakalan menghambat jalannya dari jungle seorang Barak sendiri yang emang udah lambat, bakalan makin lambat lagi. Dan sekarang bakal coba untuk dikontes lagi. Ternyata full buff-nya berhasil dicuri oleh seorang Lele Pingkan. Princess Paul harus mencari jalan pulangnya, cukup kesulitan, masih belum ada guys juga, dan harus di take down oleh Bulat. Nice one. Oke, satu keuntungan lagi di mana berhasil mendapatkan dari purple buff-nya. Ini benar-benar menghambat level dari Bulat sih. Dengan adanya level yang terhambat, nantinya kontes turtle ini bakal semakin sulit pastinya. Iya, dan kalau kontes turtle-nya sulit, ini bakalan semakin berat lagi tentunya. Karena walaupun dari RRQ Mika terlihat mendominasi ya, skillnya memang masih dipegang oleh teman-teman dari Saint Spartan Victory bersama dengan networknya yang memang selisihnya hanya 500-600 sih. Betul, walaupun tadi banyak banget percobaan yang dilakukan invasi ke area jungle, coba untuk agresif di awal, dan memang tadi pressure-nya benar-benar didapetin, tapi sayangnya ya setiap kali pressure yang coba dilakukan itu selalu ada punishment yang dilakukan sama teman-teman Saint Spartan ID. Yes, dan kalau kita lihat juga turtle-nya sendiri ya, dia masih dianggurin aja. Mereka lebih ke arah setup dulu aja sih sambil nunggu teman-teman dari RRQ Mika. Karena balik lagi, kalau kita tadi ngeliat, mereka itu memang harus bermainnya dengan counter attack. Gak boleh maju duluan, gak boleh buka duluan. Mereka yang harus nabrak balik. Betul, tapi kalau emang setupnya rapi sih sebenarnya ya, kalau setupnya rapi banget nih kayak Kara Turtle, bisa banget dari teman-teman Saint Spartan juga mau nge-open gitu kan, terus masih mau di defense depannya zoning, itu bisa sih kalau untuk dapetin objektif. Bisa banget, karena sekarang udah dilihat bakalan coba untuk dikontak balik, tapi ternyata Bulat cukup terlambat. Bahkan Princess Paul masih bisa menggunakan flickernya untuk kabur keluar. Lele Pingkan udah mulai berhasil menabrak ke atas seorang Angie, udah ada Insanity, masih bisa kabur. Flick out yang cukup baik tentunya dari seorang Angie, tapi ini berarti teman-teman dari RRQ Mika lagi dan lagi gagal untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Yes, dengan retribution yang sangat baik tadi berhasil mendapatkan turtle, dan sebenarnya udah oke sih, dia coba untuk kontes, dia coba untuk ngeharas, tapi sayangnya memang belum dapetin apa-apa. Namun di top lane, oh no, Queenie ternyata harus ter-take down, namun sudah ada kill balasan mungkin yang coba dilakukan dari Princess Paul. Tidak ada soul blind dan nggak bisa dapetin killnya. Sayang banget, fokus yang pecah, tapi udah ada Emoven dan juga yang bakalan langsung ditarik hijau, tapi masih punya Viraga Armor yang pas banget di detik-detik tersebut. Tapi dia sempat terdiam sedikit, mundur dulu. Fire missile-nya ternyata bukan mengarah ke depan tapi ke arah kanan, dan sayang banget jadinya nggak bisa ngebakar ke arah seorang Moonmoon. Oke, dan dari Ruby sendiri juga untuk di early memang damage-nya nggak terlalu besar sih. Jadi untuk nge-take down, at least dia butuh satu rotasi seperti P yang kali ini udah mulai invasi ke arah bottom lane, dan coba untuk diambil dulu gold dari gold shield-nya. Ini untuk mengejar network lagi sih. Iya, dan teman-teman dari Saint Spartan sendiri juga di sini mereka cukup cerdik sih. Mereka kayak oke, kita nggak mau banyak-banyakin. Mereka ngelihat juga hero-hero dari RRQ yang lebih ofensif. Ternyata IG-nya berhasil diculik oleh teman-teman dari RRQ Mika. Menaiki ke arah top lane, mereka bakalan coba untuk ngekontesin balik, tapi udah ada Circling Eagle juga yang bakalan langsung dikeluarin. Tapi dia targetingnya sakit banget, bahkan tadi ada Order of Brilliance juga. Dia dikeluarkan oleh Maja sebagai salah satu match escape Mika di tapi Bulat Nesma bakalan coba untuk menelan ke arah seorang Lele Pingkan, ditabrak dulu ke arah temboknya, tapi itu malah cukup mendekatkan Lele Pingkan ke arah teman-temannya. Berhasil di meltdown oleh seorang Maja, langsung membersihkan minion kembali, tapi Turtle bakalan up. Tidak berada dalam posisi yang baik nih. Oh no, bottom lane juga ini benar-benar didapatin sama Saint Spartan. Ini menjadi fight yang nggak bagus sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Bahkan turret inner turret yang ada di bottom lane coba diinisiasi di top lane pun Kyogo harus tumbang.
Wow, ini keuntungan berlebih yang bisa didapatkan sama Saint Spartan. Bahkan kali ini turtle-nya di set up lagi dengan sangat baik dengan tidak adanya Gyokoi. Ini menjadi poin penting juga pastinya. Iya, di sini kayaknya aku melihat teman-teman dari Arek Yumika agak sedikit kesulitan untuk menyatukan tempo permainan yang mereka miliki, kayak Matilda dengan agresivitasnya, tapi Lele Pinkan dengan dia punya memang dia punya Baktia Shield, nah ini yang bakalan bisa memberikan movement speed tambahan, tapi untuk jungle-nya sendiri dia nggak bisa secepat assassin yang biasanya gitu loh, yang kemudian membuka batu seorang Matilda. Tapi kalau kalian bulan sendiri udah langsung melakukan serangan masyarakat, ditabrak aja dengan menggunakan si Peggy, tapi Bot nice banget bisa menarik dua orang. Gyokoi masih bisa muncul ke belakang, Macam pun bakal coba untuk ke backdoor dari arah belakang, tapi Angel yang masih bisa muncul ke belakang. Sasi mendapatkan seorang Gyokoi, bahkan Queenie kembali membalaskan dengan kematian dari seorang Macha. Mundur lagi untuk teman-teman dari Saint Spartan Fitri, mereka harus mengatur formasi ulang sembari memikirkan strategi baru. Gimana sih caranya supaya bisa mengcounter arah Yumika? Oke, terlalu out position sih bisa dibilang dari bulatnya tadi, dia terlalu depan dan dia memaksa untuk teman-teman dari kesempatan jadi harus di backup dengan posisi yang gak nyaman. Akhirnya ya makanya ada dua korban gitu kan yang berhasil dapetin, namun top lane yang coba untuk dituju sama teman-teman RRQ dan masih belum berhasil, masih bisa di defense, namun Pi kali ini yang datang Umbrella dan masih belum ada inisiasi berlebih. Masih cukup aman aja, masih santuy karena Princess Mo juga masih bisa pulang ke belakang, apalagi dia juga ditemani oleh seorang Nathan dari Queenie yang emang menuju ke menit-menit segini selama dia nggak bisa di geng habis-habisan sama teman-teman dari Saint Spartan sendiri, dia harusnya masih bisa scaling dengan cukup aman. Betul, dengan mungkin 2 item atau 3 item damage-nya udah sakit banget, dan ketika udah jadi itemnya bisa banget dia untuk join juga jadi collab damage. Dan Entropy barusan karena top lane mengincar ke arah Mut terlebih dahulu, namun masih bisa survive. Cukup tanky langsung memeluk ke arah turretnya dan tidak ada kill yang terjadi. Iya, tapi kalau dilihat juga Pi tadi masuk ke arah seorang Princess Paul menggunakan ultimate-nya Yin Yang Overturn, langsung membuat Paul sekarang. Tapi seenggaknya ini menjadi sedikit info tentunya untuk teman-teman dari arah Yumika kalau Pi itu udah gak punya ultimate. Oke, tidak ada ultimate untuk Pi, sementara ada Princess Paul sepertinya dengan Guiding Wind. Oh, dan ada backup lagi datang dari Saint Spartan dari bulat dengan misil expert. Gak bisa lari lagi, harus tumbang juga dari Princess Paul. Yes, hashtag Romer Barbar ya teman-teman. Yang mukul siapa, yang dapat killnya siapa. Gak apa-apa Inji, gak apa-apa. Tapi tahu berhasil diamankan oleh teman-teman dari area Yumika. Mereka lebih bermain ke arah sabar karena mereka tahu hero-hero mereka, apalagi untuk Nathannya sendiri scaling, mereka nggak mau begitu banyak nabrakin. Karena Nathannya jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Saint Spartan Fitri. Gimana caranya untuk bisa masuk ke backline, karena kalau dilihat dari area river mid lane ini sudah mulai terjadi keramaian Kolim. Oke, dan kalau kita lihat memang strategi mirroring ini yang dibutuhkan sih sama teman-teman RRQ. Dia dapetin turret, namun kali ini turret di arah mid lane, outernya bakal coba untuk diinisiasi, mungkin lelepinkan di barisan depan, masih bisa mundur barusan dengan Guiding Wind cukup baik menghindari Detona's Welcome. Dan kita lihat di top lane ternyata Queenie berhasil mendapatkan satu outer turret lagi. Apa aku bilang, ini udah mulai masuk menit ke-8. Queenie cuma di-tackle sekali. Harusnya mereka lebih concern untuk bantuin Queenie terus karena kalau dia yang bisa scaling dengan cukup aman, ini malah menjadi marah bahaya untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Oke, endless battle bahkan udah dikantongi sama Queenie. Ini membuat damage output dari Queenie juga semakin prima lagi. Dan selama posisinya aman, ketika clash ini benar-benar bisa ngasih damage yang bahkan unlimited. Kalau kita ngeliat juga di area coba untuk dia masukin lagi Arma Fighter di menggunakan trigger bagus sekali, tapi sepertinya dia masih bisa mendefend untuk targetnya sekarang karena sudah mulai ada datang bantuan juga dari seorang Pi. Walaupun Egy dan Bulat sudah datang dari sisi yang lain, bakalan coba untuk Detona's Welcome masih bisa di-cancel dengan adanya kayak ini, tapi Gyokoi terjebak di dalam formasi dari teman-teman Saint Spartan Fitri. Sayang sekali harus ditumbal sepertinya untuk arah Yumika. Tapi dia nggak punya Black Shoes. Dia maju terlalu depan, dia udah spellnya pakai udah Black dipakai. Shoes-nya. Makanya dia udah pakai spell, udah pakai ultimate, tapi dia masih berani banget untuk maju ke depan. Mungkin miss call kali ya. Yes. Kayak sebenarnya tadi udah saatnya untuk mundur sih. Namun dia memaksakan untuk poking damage. Mungkin dia nge-backup juga temannya biar musuhnya tuh nggak ngejar ke arah teman-temannya. Betul, dan mungkin jiwa tanknya juga masih berasa ya, karena dulu dia menjadi tanker teman-teman arah Yumika. Tapi kalau melihat Princess Paul dia bakalan langsung break out aja, lelepinkan cukup berbahaya dan itu rasakannya langsung nyambung di tembok ke arah tembok Bulat Taispan, bahkan langsung mendapatkan last tragedy dari seorang Ichel. Tapi itu baru dampak banyak karena barangnya di barang yang besar dari Gyokoi pun bahkan menyebar lagi, berhasil di take down oleh seorang Hagura. Pi di sini semakin
lagi-lagi ini mungkin bisa menjadi shutdown kalau teman-teman dari arah kan bisa mengambilnya. Blue Tapi team Lord has slain yang the pertama Lord. udah bakalan langsung diambil sama teman-teman dari Spartan. Ya, secara free berhasil mengamankan Lord. Ini bahaya banget sebenarnya untuk RRQ juga. Mereka harus lebih fokus lagi untuk melakukan defense, harus lebih solid lagi. Dan tadi lagi-lagi auto position dari Lele Pikan akhirnya berhasil dipanis. Baxia ini bukan tipe yang bisa lari instan sih dari Detona's Welcome. Dia butuh Betul. banget backup dari Matilda. Atau paling enggak yang bisa ngebait sebenarnya adalah dari Gyogo sih. Dia bisa banget pakai Black Shoes, dia bisa pakai Purify, namun mid lane Jagat sudah datang, sudah ramai kali ini teman-teman dari Saint Spartan. Bakal coba untuk ngambil ke router turretnya terlebih dahulu. Yes, yang harus diperhatikan adalah Pot karena dia sulit banget. Minimal dia bisa narik satu orang dan ini berbahaya banget. Tapi kalau ditarik dari Pikan sih sebenarnya itu bukan target yang dia Red inginkan. team Ya, turret karena has walaupun been dari Pikan destroyed. di jungle-nya, tapi ya balik lagi tank jungle. At least dia butuh Lunox lah untuk jadi follow up damage-nya. Mungkin Benar. masih bisa dapetin kill-nya, tapi ya itu Yes. juga makan waktu yang cukup lama. Betul, karena Lunox Red balik team lagi turret walaupun has dia been burst tapi destroyed. burstnya itu bertahap di mana dan pun juga mulai menerima Red banyak team turret damage. has been This is destroyed. mulai menggunakan guiding pin untuk sedikit memberikan healing sembari memberikan shield juga ya, karena sekarang mereka harus fokus ke arah Lord yang berada di area bottom lane. Tapi karena Lord pertama harusnya masih Red bisa, team tapi di base arah turret atas has been destroyed. ulatnya bakalan langsung menelan aja ke arah seorang Lele Pikan. Dipukul mundur lagi, dikasih lagi, tapi Moodnya ternyata berhasil mendapatkan arah seorang Prison Paul. Masih ada guiding pin, pasti bisa heal dengan papernya. Ichel bakal coba Red untuk team base mempertahankan, turret tapi has been cukup destroyed. sulit. Ini semua inhibitornya sudah tumbang. Bagaimana ini Koyo? Oh no, ini bahaya banget sih, dimana minion itu udah mulai masuk. Emang udah spawn juga dari minion teman-teman dari RRQ, namun kali ini teman-teman dari Saint Spartan gak mau mundur. Dan ada stun yang sangat baik kena karena dua target bersama dengan I'm Offended. Masih punya Winter Drive, sepertinya harus bisa mundur lagi kali ini. Coba dikejar sementara Gyogo masih free dan harus tumbang dari P. Harus sedikit mundur kali ini, counter attack mungkin bakal dilakukan sama teman-teman RRQ. Oh iya, karena P-nya udah tertumbangkan, ini berarti salah satu damage burst yang bisa dihasilkan dari teman-teman Saint Spartan menghilang. Teman-teman dari RRQ Mika bakalan bisa sedikit bernafas lebih lega sembari membantu Queenie supaya dia bisa scaling lebih banyak lagi, karena balik lagi semakin late Nathannya bakalan sakit dan yang diharapkan adalah Nathan itu bakalan bisa free hit untuk burst down ke arah Bulat, ke arah Mood gitu loh, yang nantinya menjadi front laner gitu kan, bersama dengan juga mungkin Angie gitu kan. Iya bisa banget sih, tapi mungkin buka itemnya sebentar deh Pak. Tadi bener Winter gak sih? Soalnya Winter harusnya, iya, Winter. Winter Baxianya. Ini pemilihan itemnya cukup oke sih, karena dia tahu dia nggak bisa keluar dari Detona's Welcome dengan cepat gitu kan, dan guiding win-nya tadi mungkin kurang efektif bisa dibilang untuk kaburnya, dan akhirnya dia lebih milih untuk pakai Winter Transit demi menghindari Detona's Welcome. Ini pemilihan item yang cukup oke sih dari Lele Pikan. Iya, teman-teman, makanya ini untuk Shell sendiri sepertinya masih cukup anteng-anteng aja, karena tadi dia cuma sedikit memberikan bakaran aja. Tapi di sini yang pengen aku notice dari Poe-nya, itemnya lebih ke arah Venus. Oke, sepatunya Magic juga, terus dia udah ada Athena. Athena ini harusnya respect ke arah Kagura sih, sama buat Macha juga untuk beberapa first kitnya juga, tapi dia harus beli Radiant juga sih sebenarnya, karena nanti kan dari Macha sendiri dia bakalan banyak banget untuk dia punya Chaos Assault yang bisa di-spam ketika dia menggunakan Order and Law-nya, yaitu ultimate-nya dari seorang Lunox sendiri. Dan ini mereka harus mulai memperhatikan lagi, apalagi minion management-nya sih, karena teman-teman dari Saint Spartan sendiri, mereka ini masih mau menahan, mereka mau menunggu Lord yang kedua yang bakalan up dalam kurang lebih 10 detik lagi. Ya sebenarnya kalau mau di freeze juga bisa sih. Mereka kalau mau nge-freeze, karena hero-hero yang dari Saint Spartan ini kuat banget ketika ngejaga satu bus. Dan kalau misalkan dari teman-teman RRQ maksa buka, itu bisa jadi punishment banget. Tapi ya dia lebih fokus karena Lordnya udah mulai spawn juga. Kali ini sudah mulai di zoning di bagian depan, dan Lordnya udah mulai diinisiasi sama teman-teman dari Saint Spartan. Iya, tapi lihat ketika Lordnya udah mulai diinisiasi juga, masih ada Mood bersama dengan P yang juga ikut ke zone out. Tapi dari Pikan sepertinya bakal menerobos masuk. Oh, no. Ternyata berhasil dicuri Lordnya menggunakan Retribution. Good banget dari seorang Lele Pikan, ini saatnya untuk mundur teman-teman. Mundur, pulang dulu perlahan sambil menunggu Lordnya spawn. Karena ini bisa menjadi satu kesempatan untuk teman-teman dari RRQ Mika. Tapi balik lagi, Saint Spartan pun gak akan mengendorkan pressure yang mereka miliki. Karena mereka sudah melihat Lord bakalan berjalan dari arah top lane. Mereka punya chance juga untuk bisa ngerapihin dari bottom lane-nya dan juga mid lane-nya. Sehingga nanti kalau teman-teman dari RRQ Mika mau nge-push, mereka harus berpikir ulang dan harus mengatur minion management-nya lagi.
Wow, ini gila banget sih, dia maju banget tadi dengan Turtles Poisons. Dia coba untuk nabrak posisinya, bodo amat pokoknya, yang penting dia sampai Lord dan dapetin pakai retri, langsung mundur lagi, tidak ada korban. Ini benar-benar satu pencurian yang sangat rapi dari teman-teman RRQ gitu kan. Namun Princess Pow kali ini harus mundur. Sudah ada mood juga, langsung dikasih Diamond Vendor, cuma menarik arah Princess Pow, namun follow damage-nya masih kurang. Jangan lupa dari Saint Spartan, mereka punya satu hutang, yaitu Lord yang ada di top lane. Betul sekali, yang bakalan dihancurkan tadi sepertinya sama seorang macan, tapi seenggaknya Outer Current yang berada di area mid lane akan menjadi hadiah untuk teman-teman dari arah Kevika. Tapi ini udah mulai cukup kanan juga, setengah darah. Tidak baik, Entropy dibuka ke arah depan, dan ini bakalan ada tersisa pause. Tapi nanti kita masih di dalam box, tidak bisa untuk melakukan pause ya teman-teman. Iya, sekarang masih war tentunya, namun mood juga yang masih tumbang. Princess Pow satu hit lagi dan masih bisa survive. Langsung di backup juga dengan fire mission dari Ical. Coba dimajuin kalian sama bulatkan, satu flicker keluar, satu kali hit lagi, pasti punya Immortal, memang langsung dibakar lagi dan berhasil ditumbangkan. Immortalnya sudah pecah, kali ini Piragara boleh pecah lagi, namun Detonas welcome yang masih bisa dihindari dengan Winter Trance. Sangat baik kali ini dari Saint Spartan, dan harus tumbang juga dari Lele Pinkan. Killing spree Israel. Oh my god, Lele Pinkan bener-bener ketika dia ternyata terlalu depan dan akhirnya kayak oke, aku udah gak bisa mundur. Mau dia Shield United pun dia bakalan ditabrak sama hero-hero dari Saint Spartan sendiri. Jadi kayak ya udah tinggalin aja aku. Yang penting kalian semua bisa pulang karena di sini korbannya itu 2 tukar 1. Yep. RRQ tumbang 2, Saint Spartan tumbangnya 1. Dan tapi mereka harus bisa mempertahankan treasure yang mereka miliki untuk sekarang karena mereka nggak boleh menyanyiakan Lord yang tadi sudah mereka dapat. Mereka udah sedikit memberikan kayak wah gue bisa nih gitu loh. Dan itu mental yang harus mereka jaga sekarang. Makanya ini 3 orang yang tersisa memang dipaksa untuk mundur aja karena Lele Pinkan udah tahu dia nggak mungkin bisa selamat. Oke, dan ya kalau kita lihat dengan ketertinggalan gol tadi hampir 6.000, dan kali ini mulai dikejar lagi nih. Sekitar kurang 2.000 lagi untuk teman-teman dari RRQ untuk menyamakan kedudukan dari segi goldnya. Dan ini menjadi poin juga untuk RRQ, dia harus ngedefense dengan 3 player yang tersisa. Karena memang kalau kita lihat dari segi jumlah kalah gitu kan, 4 lawan 3. Dan ini harus menjadi defense yang benar-benar solid. Karena kalau misalkan memang nanti mau dipush sama teman-teman saya Spartan, itu bakal menjadi bahaya sih untuk RRQ. Jadi ya makanya mereka di sini harus menjaga posisi juga. Kembali lagi mereka harus mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan. Apalagi karena tadi Lord yang juga sudah di take down. Jadi untuk beberapa menit ke depan itu Lord belum tentu ada karena kita masih harus menunggu cooldownnya juga kan. Dan mereka mungkin harus bermain trapping sih untuk sekarang karena kalau ngelihat dari kedua tim sebenarnya kalau mau dibilang hero-hero high ground, Ical sih lebih high ground ya kayak expert gitu Yes. kan. Terus kalau dia itu kan dia lebih ke bobanya itu kan cuma 5. Jadi kalau bobanya habis dia paling harus pakai black shoes, terus dia baru kembali lagi. Nah itu dia baru bisa mengeluarkan lagi. Tapi kan tetap aja habis itu habis Ya. gitu loh. Paul sendiri pun dia harus nge-charge dari soul bloom-nya. Paling yang bisa clearing cepet itu di Ical sama Queenie. Oke, Gyogoi bisa. Lele Pinkan itu kan dia punya second skill dari Baxia itu kan harus kenanya either monster jungle ataupun hero musuh baru bisa di-spam terus-terusan. Iya, betul. Dan ya sebenarnya kalau memang defense dengan adanya Queen ini harusnya udah cukup sih. Yang kita tahu juga damage Nathan yang udah sakit banget super position itu bisa banget langsung ngilangin satu wave gitu dengan Betul. mudah. Dan itu enaknya bisa bikin musuh itu knockback mundur Iya. ke belakang. Dan itu jadinya kayak mini CC ya kita bisa ngomongnya. Defensive skillnya dia sih itu Yes. salah satunya. Yes, karena dia kan nggak punya kayak skill wing dash atau paling punyanya entropy untuk tuker sama bayangan belakangnya. Ya. Mirip-mirip Metal Mirror Image Cloud lah. Cuman Iya. kalau misalkan Nathan ini entropy dia cuma bisa pindah sekali. Dan Nah. kalau nggak bisa 2 kali karena durasinya keburu habis. Betul, dan biasanya juga kalau mereka entropy itu tergantung sih kalau mainnya ofensif bayangannya di depan, kalau misalnya main defensif bayangan taruh belakang. Iya, banyak banget tipe-tipenya sih untuk inisiatif juga kayak emang buat follow up gitu kan. Kalau posisinya terlalu belakang, entropy dimajuin biar cepat sampainya, atau kalau ya buat kabur taruh belakang bisa. Namun kali ini ya inhibitor turret untuk Saint Spartan di arah top lane berhasil ditumbangkan. Ini lebih oke sih, at least jadi minion di top lane-nya udah nggak usah diurus lagi. Betul sekali, dan ternyata melihat di kolom komentar ada Andika Gunawan ya. Captain cewek siapa guys? Tidak lihat, terima kasih. Dan kalau kita lihat juga ternyata Queenie bakalan langsung mundur aja ke belakang. Cukup sakit tentunya, tapi pula konsentrasi mendapat kalah seorang Mr. Pope, Enchi, Macha. Bakalan coba untuk membesar ke arah dia, tapi masih ada Order of Deliance juga digunakan sebagai salah satu escape mechanism karena tadi Gyogoi bersama dengan Queenie fokus banget untuk nyari ke arah seorang Macanya. Oke, ini
agak maksa sih ya, jujurnya agak maksa karena minionnya tuh udah di-clear tadi juga kan, udah di-clear sama sama Yogoi dan Queenie juga tadi udah fokus ke arah minion, tidak ada minion, tapi dari Saint Spartan tetap coba maju. Dia coba maju untuk dipaksa, at least dia kasih pressure dan tadi akhirnya dua spell yang keluar di mana ada retributionnya dari Bulat juga sama ada flicker tadi dari NG. Betul. Itu salah satu info yang menarik juga tentunya untuk teman-teman dari arah Yumika setidaknya kurang lebih 1 menit ke depan itu NG nggak bakalan punya flickernya. Dan karena ini NG kan dia menggunakan emblem yang pull yourself together, di mana dia itu bakalan mengurangi cooldown dari baik dari skill maupun dari spell. Dia juga Bulat sepertinya masih cukup nakal ya, dia agak-agak mau ofensif juga, tapi karena di belakang ada Pi sebagai Kagura, jadi dia mungkin nggak begitu worry kalau misalnya ditabrak. Oh nggak apa-apa, bisa defense balik gitu. Betul banget. Ini sebenarnya Lele Pingkan juga udah susah banget dibunuh sih. Kalau kita lihat dari Baxia, apalagi dengan adanya Turquoise Poisons nanti dia bakal lebih kuat lagi. Ditambah ada heal-nya juga nanti dari Princess Pow. Ini harusnya dia udah tanky banget di depan. Permasalahannya adalah gimana caranya dari Saint Spartan ini bisa menjangkau posisi dari Queenie. Karena ya kita bisa lihat damage dealer utamanya adalah Queenie, walaupun memang dari Gyoboy dan Ichel juga bisa kasih damage. Betul. Nah ini yang memang harus benar-benar dijaga. Apalagi Lele Pingkan dia bakalan bermain di depan karena dia sekarang itu tugasnya ibaratnya kayak nahan badan, lebih ke arah kalau bisa curi Lord kayak tadi lebih bagus lagi tentunya. Ini dia yang bakalan dikorbankan juga gitu loh oleh teman-teman dari arah Yumika, karena Matilda sendiri di sini kalau dia udah mulai mau switch ke arah heavy damage itu sebenarnya udah boleh, tapi balik lagi ya. Oke, namun kali ini Lord dan lagi-lagi diinisiasi dengan teman-teman Saint Spartan, namun sudah ada satu inisiasi dari Prisco untuk mencari info juga. Lele Pingkan berada di bagian belakang dan sudah ketahuan kali ini, informasi sudah didapatkan namun masih bisa kabur. Oh, masih bisa kabur karena cukup aman tentunya karena Ichel yang berada di area depan, tapi Pow sepertinya bakalan menciptakan solo guiding witch-nya juga belum bisa dipencet ternyata oleh seorang Ichel, baru saja dipencet berhasil kabur. Tapi untuk Bulat sendiri bersama dengan teman-temannya sepertinya akan mundur aja dulu sih, karena pun bakalan mundur perlahan, tapi ini mereka call-nya masih maju mundur dan Maca pun bahkan di belakang udah mulai diincar sama seorang Queenie, tapi di depannya Maca berhasil ditumbangkan lagi dan lagi. Mundur masih menjadi garis pertahanan terdepan dari teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Lele Pingkan bakalan langsung kabur aja menggunakan shield United-nya. Oke, berarti Ichel ditukar sama Maca. Ini agak maksa sih jujur dari Ichel. Dia nggak punya Viraga Armor, dia nggak ada Immortal, dan tadi dia masih maksa untuk kasih fire missile. Itu benar-benar bahaya banget dan akhirnya dia bisa di take down. Sementara kalau kita lihat kan ini Lele Pingkan yang coba untuk menerobos posisi dari Lord, namun sudah di backup dan satu kill terjadi. Tapi masuk kali dari Queenie dan Flicker juga digunakan untuk ofensif. Namun kali ini ada Headshot Welcome coba dimakan lagi, dilempar ke arah tembok, coba di backup kali ini Black Shoes dibawa keluar dari Gyogoy. Coba untuk mundur dari Bulat, namun damage sakit banget dari Queenie, masih punya entropy dan menjadi posisi yang aman. Masih bisa kasih damage lagi, kali ini coba ditutup semua sama Princess Pow. 3 player yang harus tumbang dari Saint Spartan. Oh my god, Ichel menjadi tumbal. Gak masalah, tukerannya sekarang 3 karena tadi Queenie-nya benar-benar free hit. Dia bisa di positioning lagi menggunakan entropy-nya dan bahkan di cover juga sama Princess Pow. Dan ketika dia mendapatkan tambahan healing dari guiding pin yang dikeluarkan, itu benar-benar jadi bagus banget. Tapi Gyogoy bakalan langsung menggunakan Black Shoes yang barusan digunakan dan sedikit memberikan damage ke arah Put hampir big burst juga. Di belakangnya masih ada teman-teman dari RRQ Mika juga yang bakalan ikut ke zoning. Ichel bersama dengan Princess Pow, dan sekarang karena Lordnya sudah berhasil diamankan, Maca bakalan menjadi target selanjutnya. Si super position yang juga sakit banget dari seorang Queenie dan langsung aja mega kill untuk seorang Queenie. Oke, dan kali ini Saint Spartan harus defense dengan hanya total 4 pemain yang masih hidup. Karena satunya berhasil take down tadi Maca, apalagi yang di take down ini salah satu damage dealernya juga. Ini cukup berbahaya sih sebenarnya, dan Lord sudah mulai muncul ke arah top lane. Iya, sini dia. Lord lagi-lagi dipegang oleh teman-teman RRQ Mika, dan sekarang karena mereka juga sudah mendapatkan network yang sedikit lebih banyak daripada teman-teman Saint Spartan, ini harus menjadi perhatian untuk mereka. Gimana caranya untuk bisa culik teman-teman
teman-teman dari arah Yumika, apalagi Queenie, yang tadi udah kelihatan kan mainnya lebih ofensif, mainnya lebih maju ke depan. Ya udah, berarti kesempatan mereka adalah menunggu celah dari arah Yumika, mereka lakuin mistake, diculik, karena tadi sebenarnya bulat ketika dia udah bisa mendapatkan Queenie ketika menggunakan Detonas Malkat, dia lemparnya ke arah teman-teman arah Yumika, bukan ke area belakang. Kalau tadi dilempar ke belakang, aku ragu Queenie bisa selamat. Betul banget, dan padahal satu flickernya tadi udah dipakai buat ofensif, namun kali ini kita bisa melihat di mana Lord sudah mulai masuk ke daerah base dari teman-teman Saint Spartan dan langsung ditabrak kali ini dengan roda gila dari Lele Pinkan. Ada posisi dari Icel yang terlalu depan, namun it's okay, namun Pia harus tumbang kali ini. 4 versus 5, maka masih berlanjut nampaknya. Masuk lagi dengan Circling Eagle mengincar ke arah NG, masih bisa survive juga dan masih ada satu immortal yang harus pecah dari Paul. Coba untuk masukin minion yang ada di area bottom lane dan bulat kali ini yang udah mulai low. Entropy dibuka, kali ini Queenie masih mencari positioning, minion udah mulai masuk, ditarik dengan